Egyanus Kogoya borong senjata 1 miliar rupiah dipasok dari Filipina Papua Nugini, donatur terbongkar. Sepanjang tahun 2023 hingga 2024, kelompok OPM menduga pimpinan Egyanus Kogoya paling aktif. Tak kurang sekitar 28 kasus penembakan, pengerusakan dan pembakaran. Bahkan kasus penembakan pilot Selandia Baru Glenn Malcolm Choning di Tenggari dilakukan Egyanus dan kawan-kawan. Lokasi persembunyian, markas rahasia dan jalur pelarian Egyanus pun menjadi sorotan. Panglima Kodam menduga ini diduga keluar masuk kawasan Papua Nugini dan Filipina. Deteksi terakhir bahkan membongkar perjalanan Egyanus yang lari ke Papua Nugini pasca penembakan pilot Glenn. Dengan anak buah paling banyak, Egyanus ternyata memiliki dana besar dan senjata canggih standar TNI. Bahkan tak kalah dari Senpi serbu standar TNI, Egyanus bahkan miliki Senpi M16 buatan AS dan SS-1 produksi Pindad dengan lisensi Belgia. Tahun 2021 hingga 2024 Egyanus sangat aktif membeli senjata. Bahkan Satgas Nemangkawi di tahun 2021 menangkap seorang pendeta bernama Paniel Kogoya yang membawa uang 1 miliar rupiah. Ternyata uang itu untuk membeli senjata api yakni 2 pucuk M16 senilai 7.000 juta. 1 Senpi SS-1 seharga 230 juta rupiah. Paniel ditangkap sebagai pengembangan dari keterangan Didi Chandra Warobai, DCW, dan Fuad Arisetyadi, FA, yang merupakan tersangka kepemilikan Senpi saat bertemu di Pasar Oyehe, Kabupaten Nabire, 19 April 2021 silam. Lalu pada Juni 2024, Satgas Damai Kartens menangkap penyulai senjata bernama Sarius Indai seorang ASN dan Petrus Oyatou. Keduanya diduga menyuplai Senpi untuk Egyanus. Terkait dengan senjata dari Filipina dan Papua Nugini, diungkap oleh Mendagri Tito Karnavian. Selain itu ada pula Senpi ilegal dari daerah konflik seperti Ambon. Senjata-senjata itu banyak yang sudah selesai konflik. Itu kan masih disimpan, itu dijual oleh yang berkonflik, tutur Tito. Menko Polhukam Marsikal Hadi Cahyanto memerintahkan TNI Polri untuk melakukan tindakan tegas, menghadapi dan mengamankan wilayah Papua dari teror, mengejar pelaku dan memutus jalur logistik bagi OPM.